Apa perbedaan entitas dan identitas? Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata Pancasila? Saya ingin membahas sedikit mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta kaitan antara Pancasila dan perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, meskipun tidak berwujud fisik. Maknanya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun dan menjadi pembeda. Seperti halnya Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang khas karena tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selain kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai entitas juga tercermin dalam nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tentang religiusitas, kemanusiaan, persatuan, dan keberagaman yang menjiwai setiap silanya menjadi ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Pancasila. Sedangkan identitas mengandung makna ciri-ciri. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai perwujudan diri seseorang Indonesia dalam berperilaku, berpikir, ataupun bertutur kata yang mencerminkan nilai-nilai kelima sila dalam Pancasila. Artinya, setiap gerak tingkah laku masyarakat Indonesia bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kendali utamanya. Lalu, apa kaitannya dengan perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Abad ke-21 ditandai dengan keterbukaan, di mana kehidupan manusia mengalami berbagai macam bentuk perubahan yang berbeda dengan tata kehidupan sebelumnya. Era ini merupakan era di mana perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan mulai mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam menghadapi era perkembangan teknologi ini, salah satu yang menjadi pelopornya adalah segi pendidikan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Indonesia yang telah memiliki Pancasila sebagai entitas dan identitas masyarakatnya dapat menjadikannya sebagai ujung tombak dalam menghadapi tantangan abad 21. Melalui pendidikan, penerapan profil pelajar Pancasila merupakan solusi yang ideal untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 karakteristik utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Bagaimana kontekstualisasi perwujudannya? Pada abad 21, di mana teknologi sangat berkembang pesat dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan pun perlu melakukan penyesuaian. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang makna pendidikan, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti harus sesuai dengan karakteristik peserta didik sebagai manusia yang utuh, sedangkan kodrat zaman berarti sesuai dengan tempat lingkungan peserta didik itu hidup dan bertumbuh. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pembelajaran di abad 21 juga perlu menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangannya. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran juga merupakan bentuk kontekstualisasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan apabila dalam melakukan perubahan-perubahan, salah satunya pendidikan, perlu memegang teguh konsep trikon, yaitu konvergen, kontinu, dan konsentris. Secara ringkas, konsep trikon ini merupakan konsep penyesuaian tata kehidupan manusia dengan budaya yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memegang teguh nilai-nilai kebudayaan sendiri. Sehingga, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka sistem pendidikan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, namun Pancasila sebagai identitas bangsa tidak boleh dilupakan apalagi dilenyapkan. Contoh kontekstualisasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran di abad 21. Yang pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka, peserta didik perlu memiliki akhlak yang baik dengan Tuhannya maupun sesama manusia, menjalankan perintah agama, dan juga berperilaku baik pada sesama manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya, peserta didik memiliki kemampuan dalam bertoleransi terhadap kebudayaan lain yang ada di sekitarnya, terbuka dan mampu berinteraksi dengan budaya lainnya, namun tetap memegang teguh Pancasila sebagai identitas bangsa, sehingga akan tercipta rasa saling menghargai. Yang ketiga adalah bergotong royong. Artinya, peserta didik sadar bahwa dirinya adalah manusia yang membutuhkan orang lain sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan dan dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat adalah mandiri, yaitu peserta didik yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, memahami kemampuan dan keterbatasannya sehingga dirinya mampu mengendalikan diri dengan baik. Yang kelima adalah berpikir kritis, yaitu kemampuan peserta didik dalam memproses informasi yang diperolehnya dan mampu memberikan solusi atas permasalahan atau kendala dengan cara mengelaborasi dan menganalisis temuan-temuan. Misalnya, dalam suatu diskusi kelompok, kemampuan memecahkan masalah atau menemukan solusi dalam proses diskusi dapat dikatakan bahwa peserta didik itu mampu berpikir secara kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif, yaitu kemampuan dalam menghasilkan sesuatu yang unik, orisinil, dan bermanfaat positif. Misalnya, dalam hal pembuatan karya, ketika peserta didik dapat mengkreasikan suatu benda dari hal-hal atau benda-benda di sekitarnya, atau bagaimana proses berpikir peserta didik yang berbeda dan unik dari anak-anak pada umumnya merupakan bentuk kreativitas dari peserta didik. Dalam pembelajaran abad 21 yang menuntut peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan inovatif, maka pembelajaran akan menitikberatkan pada kemampuan peserta didik dalam menemukan pemahamannya sendiri pada proses belajar. Pendekatan-pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, kontekstual, dan pembelajaran penemuan atau discovery learning merupakan bentuk-bentuk model pembelajaran yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di abad 21. Pembelajaran yang kontekstual yaitu pembelajaran yang implementasinya dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Implementasi model-model pembelajaran tersebut juga merupakan bentuk kontekstualisasi pembelajaran di abad 21 ini. Itulah tadi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Apa Pancasila menurut Anda? Dan bagaimana kontekstualisasinya dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Saya, Dinda Yulia Putri, mahasiswa PPG Prajabatan UNS tahun 2022. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya.